Terjebak satu malam yang indah. Bab 082. Serlada yang berdesir di dalam tubuh Laura. Saat bibir suaminya menyentuh kulit tangannya. Fiuh. Laura sontak berdebar-debar, dengan tubuh yang mulai gemetaran. Saat Rico melepaskan genggaman tangannya, dan memindah tangannya ke bahu Ola. Remasan lembut di sana, membuat darah Laura kembali berdesir. Gelenyar aneh yang baru pertama Laura rasakan. Debaran yang membuat nafasnya seakan sesak dan menyeruak penuh di dalam dadanya. Cekrek. Rico membuka pintu kamarnya, lantas menguncinya dengan rapat. Menggiring sang istri untuk duduk di tepi ranjang. Gadis itu semakin menggigil, saat Rico mereas lembut bahunya. Tangan Rico menjalar, naik dan terus naik. Hingga kini kepala gadis itu telah dalam tangkupan tangannya. Rico mendekatkan wajahnya, terus mendekat. Membuat Laura kian berdebar-debar tak menentu. Saat semakin dekat, gadis itu memejamkan matanya dengan rapat. Isi kepalanya sudah berfantasi kemana-mana. Apa Mas Rico akan menciumku? Ah, tidak, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara membalasnya? Ya Tuhan, gumam hati Laura berdenyut hebat. Tapi, hingga beberapa saat Rico memegangi kepalanya, Laura tak merasakan apapun juga. Gadis itu membuka matanya sedikit. Pria itu bergumam sesuatu, tapi apa? Laura sungguh tidak tahu. Laura kembali terpejam, saat Rico mencium keningnya cukup lama. Dan setelah itu, pria itu mencium pucuk kepalanya. Lalu melepaskan begitu saja. Bersihkan make up-nya, lalu wudhu dan sholat berjamaah, ujar Rico, seraya melepaskan jas juga kemejanya. Dan hanya menyisakan kaos oblong yang mencetak bentuk tubuh kekarnya. Wudhu. Salat. Kan tadi udah sholat isya Mas, protes Laura seraya melepaskan semua yang melekat di kepalanya. Jangan bawel. Ingat, aku suami kamu, jadi harus nurut, jelasinnya nanti, setelah sholat, sahut Rico, seraya membawa sarung ke dalam kamar mandi. Bawa sarung dia? Mau apa coba? Ye, kan mau sholat. Hahaha. Pria itu membuang nafasnya panjang, saat tiba di dalam kamar mandi. Dadanya berdenyut hebat, saat melihat Laura melepaskan penutup kepalanya. Padahal, ini bukan kali pertama bagi Rico. Tapi, menghadapi Laura yang masih labil, Rico sungguh sangat gugup. Mas, aku ambil baju tidur dulu di kamar, ya. Seru Laura, seraya mengetuk pintu kamar mandi. Ngapain? Ada itu di lemari, ambil saja. Laura menoleh ke benda mati yang bertengger gagah di dalam kamar luas itu. Gadis itu mendekat dan membuka lemari itu satu persatu. Lalu mengambil pakaian tidur panjang. Dan menunggu sang suami keluar dari kamar mandi. Saat pria itu keluar, Laura segera masuk. Rico tak menatap sang istri, saat mereka berpapasan. Sebab sedang menahan gejolak yang membuatnya berdebar hebat. Rico menggelar sajadah dan menunggu sang istri keluar. Saat wanita itu keluar, Rico menyodorkan mukena padanya. Laura mengambilnya dan segera mengenakannya. Dia berdiri di belakang Rico, dan bersiap menjadi makmum dari suaminya. Laura tak percaya, saat mendengar suara Rico yang begitu menggetarkan jiwanya. Dan, saat salam terakhir usai, Rico memutar badan, dan mengulurkan tangannya. Laura dengan cepat menerimanya, dan mencium hangat punggung tangan suaminya, yang ternyata sedingin es. Rico menarik tangan Laura, gadis itu mendekat dengan mencondongkan tubuhnya. Agar sang suami tak kesulitan untuk mencium keningnya, pikir Laura. Tapi, ternyata Rico tidak juga mencium keningnya.
melainkan berbisik dan merapalkan doa yang asing bagi seorang Laura. Gadis itu hanya terdiam dan mengikuti apapun yang suaminya lakukan padanya. Hingga saat Rico memegang dagunya, Laura menurut saja dan mengikuti gerakan yang suaminya kehendaki. Laura membulatkan matanya saat Rico sekonyong-konyong melumat bibirnya dengan sangat lembut. "Hah, apa ini? Amy, enak," Laura menjerit dalam hati saat pria itu terus menciumi bibirnya. Lalu pipinya, hingga mukena yang dia kenakan kini terlepas. Gadis itu pasrah dengan yang suaminya lakukan. "Mas." Hanya itu yang terdengar saat Rico melucuti pakaian si gadis. "Gadis ya gadis, masih fresh gadis." Ceklek. Rico mematikan lampu kamarnya. Laura menjerit, seraya menendang kuat tubuh sang suami. Lalu, plak. Gadis itu juga melayangkan tinjunya ke sang suami. Saat dia merasakan sakit luar biasa di area sensitifnya, yang sontak membuat Rico hilang mood, dan menatap tajam pada gadisnya. Dengan perasaan geram dan kesal. Tapi dia harus sabar dan meredam segala amarahnya. "Mas ngapain? Sakit tahu?" Pekik Laura dengan nafas yang naik turun. Dan menutup kakinya rapat-rapat. "Sebentarlah, sakitnya cuma sebentar. Nanti juga kamu minta lagi setelah itu, jelas." Rico menahan geram. Kalau bukan istri sendiri, akan dia balas pukulan itu. Mana ada, malam pertama baru mau buka segel malah ditonjok. Kan, cuma ada di cerita Rico sama Laura. Ditendang pula. Nasib-nasib, punya bini jago bela diri. Salah dikit, kaki melayang, tangan maju. Aduh, Kadir. Biasanya laki ke wanita. Ini mah beda, wanita ke laki. Untung cinta. Jadi kuat nahan. Enggak, tolak Laura seraya menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang polos. Rico mendengus kesal, lantas menarik diri dan masuk ke kamar mandi. Membiarkan tubuhnya basah di bawah guyuran rintik hangat air shower. Menetralkan rasa yang membuncah di dalam dadanya. Dahaga yang dia pendam sekian tahun lamanya. Harus dia tahan, sebab si gadis yang belum paham dengan semua itu. "Sabar Ram, sabar," gumam Rico, menyemangati dirinya sendiri. Pria itu cukup lama berada di dalam kamar mandi. Mencoba menghilangkan sakit kepala yang membuatnya kelimpungan. Sebab akan lebih parah, jika dia memaksakan haknya saat ini. Harus dengan cara yang lebih halus, dan ekstra sabar lagi. Saat dingin mulai mendera, Rico baru keluar dengan handuk melilit di tubuhnya. "Jia, tidur dia," gumam Rico, saat melihat istrinya tertidur dengan sangat pulas. Rico mengeringkan rambut di kepalanya. Lantas mendekati istrinya, dan memeluknya dengan erat. Pria itu mencoba menahan segala hak, saat melihat betapa cantiknya Laura. Terlelap dengan bibir yang sedikit terbuka. Perlahan, Rico mendekatkan wajahnya. Sejenak, pria itu menyatukan bibir mereka. Mengirimkan segala rasa yang dia punya, agar wanitanya tidak menolak atau menghindar. Dan jangan lagi sampai kaki atau tangannya melayang lagi. Memem. "I love you Laura, I love you," bisik Rico, saat gadis itu menatapnya pias penuh cinta. Hingga gadis itu, tidak. Sudah tidak gadis, sudah terbuka segelnya sih. Hihi. Hingga wanita itu mulai merenggangkan tangannya, dan terisak lirih. Rico mengangkat wajahnya, yang tenggelam di leher sang istri. "Kamu menyesal," bisik Rico, seraya menatap Laura dalam-dalam. Laura justru mencium lembut bibir sang suami. Lalu menggeleng dan tersenyum malu-malu.
Riko membelai wajah Laura, lalu menciumnya penuh cinta. Wanita itu membalas ciuman sang suami dengan hangat. "Ola," panggil Riko, saat wanita itu mengusap lembut bibir Riko tiada henti. Wanita itu menatapnya penuh cinta. Wajahnya merona penuh cinta. Lalu menarik wajah suaminya, dan menyatukan bibir mereka kembali. Riko membalasnya dengan lembut. Riko sudah menyiapkan segalanya kini. Bahkan dia sudah memeriksakan diri. Dan hasilnya semakin bagus. Sebab memang semenjak dia bertekad untuk mengejar Ernia kala itu, dia sudah memperbaiki diri. Kembali. Riko tak lagi mengenal rokok. Olahraga semakin teratur. Bahkan pria tampan itu sampai berkonsultasi dengan ahli gizi. Apa saja yang harus dia konsumsi agar hormon reproduksinya bagus dan berkualitas. "Mas, kok sakit banget sih tadi?" tanya Laura, yang kini ada dalam pelukan sang suami. Berada dalam satu selimut. Tak melepaskan tangan Riko untuk terus memeluknya dengan sangat erat. "Memangnya kamu gak pernah belajar teori itu waktu sekolah?" tanya Riko lirih, lalu mencium pundak sang istri penuh kasih. "Belajar sih. Tapi, aku pikir gak sesakit itu. Tadi itu, tapi enak, kan?" goda Riko memotong kalimat sang istri. Laura mengangguk dengan wajah yang tersipu malu. Riko mengeratkan pelukannya, dan mencium hangat pipi sang istri. "Sekarang, kita mau ngapain aja halal, lah. Malah dapat pahala," jelas Riko. Lalu pria itu menjabarkan apa-apa saja adab yang harus dilakukan sebelum dan sesudah berhubungan badan. Dengan detail, juga semua doa-doanya. Laura mendengarkan dengan seksama dan penuh antusias. "Lah, ngapain wudhu sih, Mas? Nanti juga kalau tidur senggolan lagi. Batal lagi, kan?" protes Laura. "Itu, kan tuntunan cara kita bersuci setelah bermunajat, beribadah melakukan hubungan suami istri, sayang. Cuci tangan yang tadi buat bersihin kemaluan kita. Baru wudhu, abis itu siram seluruh badan sampai benar-benar basah. Nah, kalau malam, kan dingin tuh. Boleh, kalau cuma wudhu aja. Nanti bangun, langsung mandi. Tapi, langsung mandi, itu lebih baik lagi," sahut Riko. "Kalau siang hari, kita bisa langsung mandi. Tapi, kalau malam, kadang ada yang nggak bisa mandi malam-malam. Takutnya masuk angin. Jadi, minimal kita harus berwudu. Jangan biarkan kita tertidur dalam keadaan kotor," imbuh Riko. "Terus, kalau batal lagi bagaimana? Kan, buat syarat kalau kita sudah suci dari hadas besar, setelah bersenggama, sayang," sahut Riko. "Terus, nanti pagi, kalau mau mandi besar, wudu lagi nggak?" "Wudu lagi lebih bagus, nggak juga nggak apa-apa," sahut Riko. "Mas kok tahu itu, sih?" Riko mencubit hidung Laura dengan lembut. Lalu mencium pipinya mesra. Membuat istrinya itu tersenyum manis, dan memeluknya lebih erat. "Belajar dong, sayang. Mantan istri Mas dulu yang banyak ngerti. Dan, sebagian besar, Mas belajar darinya," sahut Riko dengan jujur. "Kas." Ada yang terasa nyeri di hati Laura saat Riko menyebut mantan istri. Wanita itu sudah merasa cemburu rupanya. Riko membaca itu, saat senyum Laura tiba-tiba menghilang dari wajahnya. Kala kata mantan istri dia ucapkan, pria itu mendekatkan wajahnya, dan menyatukan bibir mereka. Menyatakan dengan gestur tubuhnya, bahwa itu hanya masa lalu. Sebab kini, hanya ada Laura dalam hidupnya. "I love you, Ola. I love you so much," bisik Riko, saat sekali lagi mereka mendaki nirwana.
Meski Laura mengeluh sakit, tapi tak lagi menendang tubuh sang suami. Sebab, hanya sekejap rasa sakitnya. Setelahnya, hanya ada nikmat tiada taraf. Laura bersyukur, sebab mendapatkan sosok Rico. Dia tak menduga, bahwa akan sebahagia ini. Iya, sebab dia mendapatkan cinta, dan berpacaran setelah halal. Semua dia dapatkan. Apa yang selama ini hanya dia dengar dari rekan-rekannya. Dia merasakannya sendiri. Bahkan lebih dari itu, dia bisa tahu betapa nikmatnya surga dunia yang semalaman dia arungi bersama suami tercintanya, Rico dan Aditya.